Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini safety moment akan bicara tentang kecelakaan kereta api. Mungkin bukan sesuatu yang high tech seperti yang akan dibahas oleh Ibu Selvi, tapi pada prinsipnya sama. Kegagalan di signaling system mengakibatkan kecelakaan yang cukup parah. Kejadiannya di Inggris, di satu persimpangan kereta api yang namanya Clapham Junction. Lokasinya sedikit di luar dari kota London. Ini Clapham Junction-nya di sini dan London itu di atas ini. Jadi memang dekat sekali dengan London. Di pertemuan antara beberapa rel dan kejadiannya tanggal 12 Desember 1988, sudah cukup lama, 34 tahun yang lalu kira-kira, jam 8:10 pagi. Jadi memang pada saat sangat sibuk untuk jalur kereta api. Jadi ceritanya kereta api yang pertama itu melihat ada sinyal yang menyuruh berhenti, tapi nggak keburu ngerem, sehingga dia berhenti di sinyal berikutnya. Dan dia mencoba menghubungi control room, ruang kendali, apakah yang terjadi, sehingga ada tiba-tiba sinyal merah yang mengatakan dia harus berhenti. Tetapi di belakangnya sinyalnya ternyata masih hijau semua, jadi kereta di belakangnya bisa jalan terus. Dan kereta yang di belakang itu menabrak kereta dia karena jarak kereta pada jam 8 pagi itu hanya sekitar 2 menit antara kereta satu dengan kereta dua, jadi cukup padat sekali. Dan tabrakan dua kereta ini sehingga kereta satu di depan itu keluar anjlok dari rel dan kereta dua juga anjlok, dan datang kereta tiga dari arah yang berseberangan menabrak juga kereta ini. Jadi ada 3 kereta bertabrakan. Yang kereta keempat masih sempat menghentikan karena memang arus tractionnya dimatikan, jadi dia berhenti. Hasilnya adalah 35 orang meninggal, cukup banyak. 65 serius, cedera serius, dan 400-an lebih itu cedera ringan. Jadi ini gambarannya, kereta yang pertama itu paling kiri ditabrak dengan kereta yang kedua dari belakang, sehingga kereta kedua keluar dari jalur menuju sebelah kanan, dan datang kereta nomor 3 dari arah yang berlawanan menabrak kereta lagi tersebut. Jadi ada 3 kejadian. Ini kira-kira gambarannya dari peristiwa tersebut. Rute ini memang sangat sibuk katanya. Tadi dikatakan bahwa sinyalnya dari merah tiba-tiba dari hijau tiba-tiba menjadi merah, sehingga dia menghentikan, berhenti di sinyal berikutnya dan mencoba menghubungi control room. Tapi control room mengatakan tidak ada masalah sehingga dia bisa maju lagi. Tapi pada saat dia mau kembali ke kereta, ternyata keretanya sudah keburu ditabrak dengan kecepatan di sini dikatakan 40 mil per jam atau 65 km per jam. Kereta yang belakang ini rupanya berangkat terlambat dari stasiun Poole, yang harusnya lebih awal, dia terlambat. Kemudian ada kereta nomor 3 lagi yang menabrak dua kereta tersebut. Kereta nomor 4 sempat berhenti, jadi tidak menabrak. Di tahun 78 itu ditemukan dengan cukup banyak kecelakaan dengan sistem signaling di Inggris. Kemudian 78 dipelajari bahwa peralatan tersebut sudah tua di Clapham Junction itu, sehingga diputuskan untuk diganti menggunakan signaling system yang lebih baru. Dan pekerjaannya selesai hanya beberapa saat sebelum 88. Dan yang ditemukan dari investigasi adalah bahwa pekerjaannya tersebut dikerjakan dengan sangat terburu-buru, sehingga pekerja-pekerjanya harus bekerja juga selama akhir pekan. Jadi overtime yang voluntary, jadi tidak dipaksa, tapi mereka kerja overtime 7 hari seminggu dalam waktu 13 minggu berturut-turut. Dan memang ditemukan bahwa pemasangan kabel, jadi ini masih pakai kabel hardwire dan juga relay system. Jadi ditemukan bahwa pemasangan kabel yang tidak benar, nanti di belakang dijelaskan lagi lebih lanjut. Ditemukan juga bahwa manajer
atau supervisor yang mengawasi pekerjaan menyadari bahwa ada pekerjaan pemasangan kabel yang tidak sesuai, tapi tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk itu, ya, sehingga kabel tersebut masih memiliki bahaya. Di ini ceritanya, ini sistem wiringnya, wiring diagramnya. Jadi yang kabel hijau dengan tanda silang ini sebenarnya harusnya diputus, dilepas. Ya, jadi jalur yang baru itu menggunakan jalur yang merah. Tapi kabel yang hijau ini ternyata tidak diputus, hanya dilepas saja sambungannya di ujung sini. Dan entah mengapa tiba-tiba pada saat kejadian itu kontak dan memberikan sinyal warna merah yang mengatakan kereta yang pertama itu harus berhenti. Dan ini kira-kira simulasinya dari sistem relay dan wiringnya. Dan ini relaynya yang mereka gunakan jadi di sini black wire itu katanya harusnya sudah dilepas. Ada sedikit video saya coba tampilkan. Severely derailed and damaged. All of these factors further hindered the first responders. Mr. McClement, the 29th train booked to go along past Whiskey Foxtrot 138. As the train made its way past Earlsfield, nothing out of the ordinary was noticed until the driver received an unexpected setback when signal Whiskey Foxtrot 138 had changed from green to red as the train was about to pass it. Not being able to stop in time, the driver continued to the next signal to report the incident. Driver McClement left his cab to walk along to the signal telephone to contact the signaller to find out the issues as per the rulebook. McClement had assumed that the signal that had changed back on him, Whiskey Foxtrot 138, would stay red as his train occupied the section. An assumption that should have been right at a fully working signal. The 30th train, the 6:14 AM pull to Waterloo, driven by a Mr. Rolls, had been making progress towards London following driver McClement's train, with nothing worth noting on the journey. His train approached and then passed Whiskey Foxtrot 138 at green at roughly 50 miles per hour. Driver Rolls thought nothing of it until the next thing he saw the rear of driver McClement's train. By now, disaster was inevitable. Driver Rolls applied the emergency brakes, bringing the train's speed down to around 35 miles per hour as it impacted the rear of the train in front at 08:10 AM. The front of the train had left the tracks and a third train running empty in the opposite direction collided with the pull train. A fourth train, following the pull train, managed to stop short in the rear. At the time of the impact, driver McClement was walking back to his train, at which it moved forward several feet. He ran back to the signal telephone to inform the signaller, who put all the signals under his control to red to stop all train movements. The impact of the front of the pull train on the last carriage of the Basingstoke train caused the last carriage to be thrown up above a concrete wall on the side of the cutting, around 10 feet high. It came to a rest lying on the embankment above the wall. The first two coaches of the pull train had veered to the right where it had been struck by an empty train. The noise from the collision attracted the attention of nearby residents and workers around the north side of Wandsworth Common. Many called 999 requesting emergency services. Worryingly, British Rail contacted the emergency services after the first 999 calls at around 8:15 AM. This was due to the lengthy process of communication from driver to signal box to station supervisor to network control, who finally contacted 999. Ya, jadi memang perlu waktu yang lama juga untuk respon emergensinya, sekitar 5 menit begitu. Yang dipelajari dari sini adalah workmanship, kualitas kerja dari seseorang itu sangat menentukan sekali, terlepas dari sistemnya digital, sistemnya analog yang kayak seperti ditunjukkan di case tadi ini. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian sistem momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang sore hari ini akan disampaikan oleh Bu Selvi Lukman. Waktu kami persilakan, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Sebentar saya izin share screen. Oke. Wait, ini sedikit.
Ini apa terlihat share Ya, screen-nya sudah Bapak-Bapak? terlihat. Sudah Ya, lihat sudah. ini. Oke. Oke. Terima kasih Pak Paul untuk safety moment-nya. Di sini saya mau membawakan apa yang menjadi bagian dari riset disertasi saya, yaitu determination of path loss parameters for line of sight in 5G high-speed rail communication system. Nah, bagian dari riset disertasi saya ini adalah kerjasama dengan Beijing Jiaotong University, di mana Beijing Jiaotong University itu adalah universitas yang memang dikhususkan oleh pemerintah RRC untuk menangani proyek-proyek kereta api cepat di Indonesia. Nah, perkenalkan dulu saya sedikit. Ini nama saya Selvi Lukman. Saya bekas mantan murid S2-nya Pak Edi. Setelah saat ini saya sedang di semester mau akhir di S3 Teknik Fisika ITB, dan saat ini juga saya menjabat jadi Direktur Teknik di CV General Teknik. Nah, yang bakal jadi pembahasan kita pada sore hari ini, saya akan membahas mengenai motivasi, tentang teori safety-nya, teknologi kontrolnya dalam operasional kereta api cepat. Di mana dari motivasi tersebut saya mulai berpikir tentang yang terpenting dalam merealisasikan suatu keadaan yang aman untuk kereta api cepat itu dengan studi yang komprehensif yang path loss terhadap path loss kereta api cepat. Karena selama ini path loss yang kita pelajari ini path loss untuk lingkungan seluler, untuk specific propagation, environment tertentu. Tentu saja nggak bisa diterapkan untuk kereta api cepat. Nah, dari the study of path loss itu, saya mulai merancang sebuah pemodelan, sebuah rumus khusus yang diperuntukkan untuk kereta api cepat. Dengan harapan, dengan rumus yang saya buat itu, dan nanti akan divalidasi keakuratannya, menggunakan pemodelan ini dengan approach yang berbeda, saya harapkan saya bisa membantu para network designer untuk merencanakan link budget untuk pendirian infrastruktur kereta api cepat, di mana base station-nya akan dipasang, berapa panjang kabelnya, dan lain sebagainya. Sekelumit juga mengenai tentang saya, selain masih mahasiswa juga Pak, Bapak-Bapak, saya di S3 Teknik Fisika, saya juga memiliki jabatan Technical Director di CV General Teknik. Di sini kami manufacturing panel medium voltage, 20 kV sampai 400 volt, juga bikin kapasitor bank, automatic synchronizing panel, petangkal petir, terus panel-panel kontrol, karena kami ada kerjasama juga dengan Hisaka Works Jepang untuk panel-panel kontrolnya. Juga saat ini mulai merambah dengan 4.0 sistem integrator untuk industri terutama. Nah, itu sekilas info saja mengenai diri saya. Nah, lalu kita kembali ke riset saya ini. Pertama-tama adalah ini. The Future Railway Mobile Communication System. Saat ini pemerintah sudah mulai mengedepankan moda transportasi berbasis rel. Karena apa? Moda transportasi berbasis rel itu lebih hemat secara biaya, juga minim gas buang CO2-nya dibandingkan dengan moda transportasi laut dan udara. Dan yang menjadi riset saya ini adalah kereta api cepat yang didirikan Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan okupasi penumpang 601 penumpang. Meskipun saat ini frekuensi yang mau dipakai masih dalam pemikiran mau pakai frekuensi apa, tapi nggak bisa dihindari bahwa untuk sistem Future Railway Mobile Communication System ini akan mempergunakan spektrum frekuensi tinggi. Yang dimaksud dengan spektrum frekuensi tinggi adalah GSM-R, bisa 4G LTE, bisa before 5G atau 5G. Nah, di RRT sendiri di negara asalnya, GSM-R itu akan obsolete di tahun 2030. Nah, akan obsolete, akan segera digantikan. Jadi mereka udah pakai 4G LTE semua. Bahkan sekitar 3 bulan yang lalu, profesor saya di RRC bilang 5G akan diuji coba di berbagai line utama di RRC nanti. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu 5G itu. Pertama, yang namanya FRNCS,
FRMC dia akan mengadopsi sistem 3GPP, ya. Nah, teknologi GSMR ini diharapkan diterapkan di perkeretaapian Indonesia, misalnya Jakarta Bandung itu, karena dulu di Eropa juga dari jalur Berlin menuju Leipzig juga pakai GSMR. Nah, dan meskipun dia akan obsolete di tahun 2030 dan persiapan untuk infrastrukturnya sudah mulai dilakukan dari sekarang. Permasalahan yang dihadapi, yang mungkin akan dihadapi juga oleh Indonesia, oleh karena itu alokasi spektrumnya harus benar-benar dipertimbangkan. GSMR ini nyampur sama cellular network. Jadi adanya interferensi dari GSM seluler, sehingga diharapkan itu tidak terjadi atenuasi yang bertubrukan satu sama lain. Ya. Nah, potensi tersebut belum bisa dianalisis secara jauh karena belum ada studi yang terkait tentang interferensi terhadap sistem komunikasi kereta. Nah, GSMR ini biasanya diaplikasikan dengan base station yang berdedikasi di dekat sel, dengan cakupan terowongan dengan menggunakan antena direksional. Jarak antara base station-nya 7 sampai 15 km. Tetapi kalau kita ingin pakai 5G, itu harus small cell. Cakupannya harus jauh lebih pendek. Dan disarankan untuk penggunaan kereta api cepat, infrastrukturnya harus sendiri, nggak boleh gabung sama seluler. Karena itu tadi, karena kita butuh pertukaran informasi yang reliable, yang minim latensi. Supaya apa yang kejadian di Latham tadi, yang waktu Pak Paul kemukakan itu tidak terjadi. Apalagi ini sistem digital railway. Oleh karena itu, penggunaan small cells dan MIMO teknologi di sini merupakan dua buah supporting teknologi yang betul-betul krusial di sini. Teknologi macro cell yang dianut oleh 4G macro base station itu kalau misalnya kita mau integrasi ke 5G, itu kita membutuhkan lebih banyak cakupan sel-sel yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya di MIMO teknologi, antena untuk 4G itu puluhan, di 5G bisa ratusan. Karena small cells ini bermaksud untuk mengupayakan pada saat kereta api cepat berjalan dari satu base station ke base station lain, itu tidak ada blank spot. Handover-nya berjalan mulus sempurna dan hampir tidak kerasa. Nah, sedangkan teknologi small cells itu merupakan teknologi yang cukup berbeda dengan teknologi antena lainnya. Karena di teknologi MIMO small cells, sinyal yang datang dari segala arah itu dia akan menguatkan sinyal utama. Jadi tidak akan saling menggagalkan karena dia punya kemampuan spasial multiplexing. Yang berarti sinyal yang ada itu nanti akan dipecah menjadi suatu multi lower spin pada satu kanal frekuensi. Dan tentu saja untuk penggunaan 5G small cell ini biaya infrastrukturnya cukup besar karena di setiap antena itu nanti ada ADC-nya. Dan terbayang biaya infrastrukturnya memang lumayan untuk mendirikan massive MIMO. Itu biaya implementasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan sistem yang berteknologi non-MIMO. Oleh karena itu, pada saat pengiriman sinyal dari transmitter menuju receiver, dalam hal ini adalah kereta api cepat, the study of path loss itu tidak bisa dihindarkan. Dari sini kita harus menentukan model path loss mana yang paling cocok diaplikasikan untuk kereta api cepat. Mengingat kereta api cepat mempunyai karakteristik sendiri, dengan link budget juga tersendiri. Nah, di negara asalnya, mereka itu udah jam ke machine learning saja, udah pakai artificial intelligence saja beres. Tapi karena ini bagian dari disertasi, saya lebih mengemukakan, lebih mencari kira-kira fenomena fisik apa yang mendasari terbentuknya pemodelan path loss saya ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana apabila suatu sistem komunikasi bergerak terganggu oleh beberapa sinyal atenuasi. Pertama ada refleksi dari bumi. Lalu ada gangguan scattered dari objek-objek di sekitar rel. Lalu ada refleksi dari objek yang di udara, misalnya pesawat terbang. Dan yang paling optimal, yang paling bagus adalah line of sight. Sehingga di sini yang kereta api cepat dimaksudkan
dan didirikan di viaduct skenario. Kenapa di skenario viaduct? Karena di situ kita mengalami yang namanya propagasi line of sight, di mana sinyal yang ada itu bersih, tidak beratenuasi, dan langsung pengiriman sinyal itu dari base station menuju mobile station itu langsung. Tidak terganggu dengan namanya fading, multi-path delay spread, Doppler spread, dan atenuasi-atenuasi lainnya. Kembali lagi saya menganalisis di sini bahwa untuk memodelkan pemodelan path kereta api cepat diperlukan studi yang komprehensif mengenai parameter apa saja yang diperlukan pembentuk karakter daripada path kereta api cepat. Sekarang kita pelajari dengan mulai dari mode-mode propagasi yang ada. Pertama, yang selama ini kita kenal itu ada empirical models. Empirical models udah cukup terkenal, ada yang namanya Okumura, ada Hatta, ada COST 321 seperti itu ya. Dan itu pemodelan itu hanya diperuntukkan untuk jenis propagasi tertentu saja. Nah, dan untuk lingkungan tertentu. Dia mempergunakan data pengukuran tentunya, tapi parameternya simple dengan menggunakan beberapa properti statistikal dan hasilnya memang tidak terlalu akurat, bersifat approximate. Lalu ada yang lebih akurat dari model empirik, itu misalnya model semi-deterministik, itu gabungan antara empirical dan semi-deterministik. Berikutnya ada deterministic model. Ini contohnya ray tracing. Nah, kalau di deterministic model itu geometrinya kita hitung jarak dari misalnya ke tembok sebelah sana dihitung berapa kilometer, dari gedung terdekat dihitung berapa kilometer. Jadi memang betul-betul informasi geometrinya itu lengkap. Sehingga permodelan jenis deterministik itu akurat. Nah, untuk kereta api cepat kita nggak bisa pakai ketiga model ini, nggak bisa. Nah ya, oleh karena itu dari situ. Nah, untuk metode path loss prediction untuk kereta api cepat, di mana sebelumnya kita mempergunakan model statistikal, model prediction, lalu mengarah ke deterministik dan empirical method dari paper yang saya baca, ternyata yang namanya model gray box modeling itu adalah yang paling cocok untuk diaplikasikan di kereta api cepat. Nanti saya jelaskan apa itu dengan gray box modeling. Dan dihasilkan dengan penelitian saya dengan pendekatan model gray box, saya dapatkan novelty-nya adalah model path loss untuk kereta api cepat yang akurat untuk jenis line of sight skenario. Nah, ini di gambar ini kita lihat ada metode empirical convention yang konvensional. Misalnya nih, kita punya atenuasi sinyal, kita punya parameter interferensi sinyal, punya parameter keterlambatan, lossless power, misalnya punya high velocity atau efek Doppler, terus ada parameter-parameter lainnya. Di situ kita lakukan riset secara intensif. Hasil risetnya kita plot jadi sebuah kurva. Kita dapatkan tuh hasil formulanya dari plot tersebut. Nah, dan ini memang pernah dilakukan di seluler, bukan di kereta api cepat. Dan hasilnya ya kayak Okumura, Hatta, Fujikagami, di mana model-model tersebut ada error. Nah, inaccuracy ini membuat kita memerlukan yang namanya mekanisme koreksi. Jadi nanti ada error yang harus dikoreksi. Jadi untuk nanti propagasinya beda lagi, nggak boleh kemana-mana, harus tetap di propagasi itu. Atau yang mirip. Tapi untuk kereta api cepat, saya mempergunakan gray box modeling. Apa itu gray box modeling? Pada gray box modeling, saya sama-sama punya data mentah. Data mentah kereta api cepat berupa receive power signal. Dan di situ pertama-tama yang saya lakukan waktu itu adalah mendekatkan sebuah asumsi bahwa ini adalah free space. Mengingat bahwa karakter kereta api cepat didirikan di atas viaduct. Nah, setelah itu dengan algoritma identifikasi, saya kira-kira udah mulai berpikir ini penyusun path loss itu apa aja kira-kira. Penambahannya apa-apa saja. Lalu saya aplikasikan teknik optimisasi. Nanti keluarannya adalah value hasil dari model tersebut
yang dibandingkan dengan data asli. Di situ saya perlu error. Model diobservasi, error pun diobservasi. Dan error yang terkecil itu yang saya yakini akurat. Kalau model saya itu akurat, berarti saya dapatkan error sekecil-kecilnya dengan beberapa objective function. Nah, mungkin saya akan beri cerita sedikit mengenai apa itu gray box model. Karena ini pendekatan yang cukup penting. Karena beberapa ilmuwan sekarang ini lebih jump ke black box. Black box itu machine learning, artificial intelligence itu di black box model. Kalau white box model, di situ kita punya pengetahuan secara fisiknya, dan kita juga punya analisis secara teoretikalnya. Dan pada black box model, kita punya datanya, kita punya analisa statistiknya. Kalau gray box model, itu menggabungkan antara white box dan black box. Tentu saja black box-nya lengkap, database-nya lengkap, tapi untuk white box-nya nggak lengkap, karena seperti sinyal atenuasi itu sulit diukur. Berapa Doppler efeknya itu sulit diukur. Mulai dari base station ke mobile station itu kapan sinyal mulai beratenuasi itu sulit diukur. Jadi ada beberapa parameter yang nggak bisa saya ketahui. Sehingga saya membutuhkan pendekatan model gray box ini dengan aplikasi dari teknik optimasi. Di sini pada riset itu saya menggunakan 6 metode. 6 metode saya uji dengan 6 metode dan memang hasil dari 6 metode itu menghasilkan hasil yang baik. Sehingga saya bisa katakan model yang saya buat juga cukup bagus menjadi representasi full untuk pemodelan fat loss kereta api cepat. Jadi saya bisa rangkum apa yang menjadi transfer knowledge kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita desain the most optimal link budget for high speed rail in 5G communication system dengan menggunakan parameterisasi fat loss dengan pendekatan pemodelan gray box. Hasilnya adalah accuracy result dengan performance indicator RMFE, MAPE, dan nanti ada visualisasi terhadap fitting plot. Kembali lagi saya lakukan ringkasan bahwa Indonesia nanti akan mengadopsi sistem Future Railway Mobile Communication System dengan sistem persinyalan 5G. Dalam sistem persinyalan 5G kita membutuhkan studi tentang massive MIMO dan small cells. Sehingga di situ hasil studi komprehensif tentang fat loss itu sangat diperlakukan untuk menentukan link budget yang optimal untuk kereta api cepat. Dan di bawah ini adalah rumus dasar dari pemodelan line of sight skenario di mana 92,45 ditambah 10 gamma log D dibagi D0 ditambah fat loss D0 ditambah beberapa pendamahan fat loss gain dan losses untuk frekuensi 26 giga. Saya menjelaskan kenapa nanti saya pakai 26 giga. Nah, untuk fat loss D0 itu sendiri isinya apa saja? 92,45 ditambah 20 log 26 GHz ditambah fat loss D0 ditambah 10 gamma log D dibagi D0 ditambah X sigma ditambah Doppler ditambah 385 desibel dikurangi 14,89 desibel. 92,45 adalah satu konstanta kalau misalnya kita main di frekuensi gigahertz dan dengan jarak kilometer kita pakai 92,45. Lalu 26 GHz adalah frekuensi carrier yang dipakai. 26 GHz ini banyak dilelang di seluruh negara tuh dilelang karena termasuk spektrum bersih. Pernah dipikirkan 28 giga, ternyata 28 giga termasuk frekuensi yang beririsan dengan stasiun luar angkasa. Juga ada fat loss D0, itu adalah suatu parameter yang menandakan pada saat sinyal dikirimkan dari base station itu di titik mana dia mulai beratenuasi, dan itu ada kira-kira nilai rata-ratanya itu berapa. Lalu ada 10 gamma log D dibagi D0, D itu adalah pemisah antara transmitter dan receiver. D0 tadi ada nilai tadi, titik mana mulai beratenuasi, sinyal mulai beratenuasi. Lalu ada X sigma. X sigma itu melambangkan large scale fading dan shadowing. Ini parameter yang sulit diketahui karena mobilitas kereta api cepat yang berjalan dengan mobilitas tinggi dengan jenis propagasi yang terus berubah-ubah. Lalu ada juga frekuensi Doppler. Nilai ini saya masukkan karena ada pengaruhnya meskipun kecil. Dan kalau misalnya kereta berjalan demikian cepat, frekuensi Doppler itu biasanya konstan nilainya. Lalu ada 385 desibel, itu adalah degradasi
Dari vehicle penetration losses, itu bergantung pada material utilized in the train dan antena. 14.889 ini ada satu konstanta lainnya yang saya peroleh dari simulasi antena untuk 5G. Nah, untuk 14,89 itu saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari simulasi CST, Computer Simulation Technology, di mana saya merancang sebuah antena rectangular width dengan bentuk seperti ini, dengan menggunakan bahan RT Duroid 5880, yang saya konfigurasi berbentuk segitiga. Dan pada saat medan elektromagnetiknya dipetakan, saya dapat hasil gain 14,89. Dan hasil ini cukup baik, lebih daripada lebih more than sufficient untuk menjembatani frekuensi tinggi. Berikutnya nanti karena kita menggunakan teknik optimasi dan ada metode-metode lainnya, ada dua buah objective function. Ini ada rumus dasarnya adalah nilai RMSI, yaitu root mean square error, dan ada MAPE. Dan di sini dikatakan bahwa targetnya itu MAPE-nya less than 10%, which is highly accurate forecast. Kalau saya dapatkan less than 10%. Nah, di sini saya uji pakai 6 ya, pakai 6. Salah satunya ada gradient base. Gradient base ini metode yang cukup jadul, teknik optimasi yang jadul. Kalau saya lihat rumus itu saya ulang di atas, lalu parameter yang tidak diketahui itu saya ganti dulu dengan X1, X2, dan X3. Supaya memudahkan visualisasi pada saat iterasi dilakukan. Pada GRG, gradient based method ini berbasis gradient, kandidat solusi X1, X2, dan X3 tadi, dia akan berusaha mencari titik optimal. Dan garis-garis warna merah ini merupakan constraint yang ditetapkan. Karena tentu saja kita perlu ada constraint-nya. Jadi nanti dia nggak keluar daripada bidang search space-nya kita. Jadi X1 dia akan bergerak menuju titik optimalnya, sehingga dia mencapai nomor 13 titik optimalnya. Nah, pada saat mungkin ada satu pertanyaan nanti kalau misalnya ini nanti bertemu dengan constraint bagaimana? Dan automatically dia akan berbalik arah. Nanti harganya jadi minus kalau misalnya nanti dia bertemu dengan constraint. Jadi kalau gradient base itu dia akuratnya, dia bisa cari nilai-nilai ini dengan small step, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dengan error yang cukup stabil. Convergence juga cukup stabil didapatkan, dan pada saat dealing dengan kompleksitas computational dia cepat, dia lumayan cepat mencapai kekonvergenan. Berikutnya saya juga mempergunakan genetic algorithm. Mungkin nggak asing buat para peneliti, GA sangat terkenal. Nah, kalau tadi di GRG kandidat solusinya itu dia jalan satu-satu, X1, X2, X3 jalan satu-satu. Kalau di GRG enggak, dia disebar di satu search space yang luas. Jadi di dalam di genetic algorithm kita mengenal beberapa istilah crossover, kita mengenal istilah reproduksi dan lain sebagainya, dan itu dilakukan oleh kandidat solusi X1, X2, X3. Dia akan melakukan crossover, dia akan generate new individual untuk proses mutasi. Karena genetik algoritma ini diprakarsai oleh Charles Darwin, dan di sini meskipun hasil yang didapatkan dari genetik algoritma itu lama, tapi hasil yang didapat juga cukup baik gitu, karena dia mudah untuk mencari nilai global optimum, dan dia dengan mudah juga avoid the local optima, dengan mudah disebar di search space. Lalu saya mencoba juga dengan menggunakan meta-heuristic algorithm. Di sini adalah the particle swarm optimization. Mungkin beberapa teman yang peneliti sama di ITB nggak heran. Apa itu meta-heuristic algorithm? Meta-heuristic algorithm dia bergantung pada tebakan nilai awal yang masuk ke dalam constraint. Yang termasuk dalam meta-heuristic itu karena dia mimicking natural world, itu misalnya cara burung terbang.
itu termasuk dalam PSO, particle swarm optimization. Lalu juga ada spool fishing, itu juga masuk dalam masuk dalam meta heuristic. Dan di sini saya pergunakan juga ada flower pollination dan whale, algoritma ikan paus. Nah, kalau di sini saya lihat dianggapnya ini adalah partikel dengan saya mengenerate new velocity untuk update new position untuk setiap kandidat solusi, saya bisa mendapatkan nilai-nilai dari parameter yang tidak diketahui. Nah, untuk PSO ini konsepnya simple, implementasinya juga mudah, nggak seperti yang saya katakan seperti rumit, ternyata nggak terlalu rumit. Lalu kalau parameternya sedikit juga dia bagus. PSO ini cukup terkenal, cukup memuaskan hasilnya. Lalu selain PSO, saya mengembangkan dari PSO itu ada CAPSO namanya, Decentripetal Particle Swarm Optimization. Di situ saya masukin hukum Newton di situ. Di hukum Newton itu untuk mempercepat acceleration, mempercepat mencapai kandidat solusi, itu saya pergunakan juga untuk mencari parameter yang tidak saya ketahui dari pemodelan path loss yang saya buat. Ini adalah meta heuristik lainnya yang saya pergunakan untuk memvalidasi keakuratan model yang saya buat. Saya pakai algoritma ikan paus. Di sini algoritma ikan paus itu saya punya mengandalkan dua buah probabilitas, yaitu probabilitas shrinking and circling mechanism. Jadi ikan paus ini dia akan, kalau misalnya probabilitasnya kecil dari 0,5, itu adalah mekanisme bubble yang paling luar. Itu caranya dia cari makan seperti itu. Ya, lalu ada spiral updating position, karena pada saat dia mencari makan, dia akan update juga cara dia melakukan updating berbentuk spiral tadi. Ya, dengan dia mimicking caranya ikan paus mencari makan dan mencari mencari makanannya untuk prey-nya dia itu seperti apa. Encircling prey bicara tentang eksploitasi, global eksploitasi, sedangkan searching for prey itu adalah global exploration untuk algoritma whale optimization algorithm. Berikutnya ada juga saya pakai flower pollination algorithm. Flower pollination algorithm ini yang paling baru, cukup terbaru, meta heuristik yang terbaru. Di sini kita punya tiga buah pendekatan, yaitu dinamakan self pollination, lalu self pollination with the same flower, dan self pollination with different plant but the same flower. Aturan-aturannya itu seperti ini. Penyerbukan biotik dan cross pollination dianggap sebagai global pollination dengan serbuk sari dibawa oleh pollinators. Lalu penyerbukan abiotik dan self pollination itu dianggap sebagai local pollination. Lalu ada polinator juga seperti serangga yang membentuk flower constancy yang ekuivalen dengan probabilitas produksi yang proporsional dengan kemiripan dua buah bunga yang terlibat. Local pollination dan global pollination itu dikontrol dengan switch probability. Itu adalah aturan-aturan yang harus disepakati untuk menggunakan flower pollination algorithm. Dan di sini kita lihat performanya seperti apa dengan penggunaan optimisasi result. Kita lihat di GRG, ya, di GRG, kalau kita lihat GRG dapat mengikuti data asli kereta api cepat di angka 230,65 meter pada saat path loss-nya 120,29 desibel. Jadi ini adalah data asli, PL yang oranye ini adalah data asli yang saya dapat dari Beijing Jiaotong University. Dan kita lihat GRG dengan mudah ya bisa ikutin juga data asli kereta api cepat, dan diikuti dengan GA di 219,90 meter. PSO ternyata baik hasilnya, 158,11 meter, dia bisa langsung mengikuti data asli kereta api cepat dengan nilai perolehan path loss 119,52. Dengan performansi indikatornya, kalau kita lihat betapa unik nilai RMSI-nya adalah kecil sekali di 2,779 dan konvergen semua. Nilai MAPI-nya di 1,701, meskipun genetik itu lebih kecil, 1,699. Tapi rata-rata konvergennya di 1,701. Bagaimana dengan metode lainnya? Kita lihat di sini dengan CAPSO.
Capsule itu pengembangan dari PSO, tapi saya aplikasikan hukum Newton di sini. Di Capsule bisa ikutin data mentah di 224,20 dalam fat loss-nya 120,87. Sedangkan FPA saya dapat di angka 185,67 dengan nilai fat loss 119,89. Kita lihat RMSI-nya juga cukup konvergen dengan nilai yang hampir sama. Nah, oleh karena itu, setelah konvergensi dilakukan, visualisasi fitting plot dapat dilakukan juga, saya nilai tebakan daripada PSO itu saya kembalikan ke persamaan. Sehingga saya sudah dapat nilai tersebut. X1 itu adalah 48,184 desibel. Yang berarti apa? Di angka inilah sinyal mulai beratenuasi nilai fat loss. Kalau di angka ini bisa diketemukan, berarti kita bisa hitung tinggi BTS kira-kira berapa. Dengan asumsi nilai fading-nya nanti di angka min 100,648. Dengan nilai Doppler adalah 0,0108. Ini adalah hasil tebakan daripada PSO. Sehingga saya yakin dengan menggunakan teknik optimasi ini, pemodelan yang saya buat itu cukup akurat dan merepresentasikan pemodelan fat loss untuk kereta api cepat. Saya tutup juga ini dengan concluding remarks bahwa losses yang terjadi pada skenario line asset itu proven to be accurate, ya, dan itu sudah bisa merepresentasikan fat loss untuk kereta api cepat dengan 5G data communication untuk frekuensi 26 GHz. Pada parameterisasi ini terdapat 3 parameter yang nggak diketahui. Di situ saya pakai pendekatan GRG, GA, PSO, dan Capsule juga FPA. Dengan hasil terbaik adalah PSO. Lalu optimization result-nya itu di-display dengan konvergensi nilai RMSI, MAPI, dan visualisasi terhadap fitting plot. Dengan terbukti akuratnya pemodelan matematika yang saya buat, maka the optimal link budget itu bisa direalisasikan untuk para network designer. Nah, di sini mungkin ini untuk 26 giga, mungkin nanti pertanyaannya kalau jadinya kita pakai GSMR gimana? Kalau suatu saat kita pakai GSMR, kita ganti nilai ininya. Frekuensi carry-nya jadi frekuensi megahertz. Nilai ini tetap bisa dipakai. Jadi parameter ini semua bisa dituning berdasarkan nanti frekuensi yang mau kita pakai. Tergantung nanti kebijakannya seperti apa. Oke, sekian dulu ini kira-kira presentasi saya. Kalau ada meaningful insight, saya persilahkan. Ini juga ada beberapa pertanyaan di chat room. Saya akan di-review satu-satu. Ya, ini saya bacakan pertanyaannya. Saya membantu membacakan pertanyaan ya. Iya, silakan Pak. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan menulis di chat box ya. Nah, ini yang pertama dari Pak Agung Mulyo Widodo ini. Ya. Teknologi 5G menggunakan konsep NOMA, di mana interferensi masih merupakan permasalahan dan perlunya sumber power untuk proses EF pada NOMA. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Bu. Iya, oke. Betul, teknologi 5G memang menggunakan konsep NOMA. Nah, tapi untuk 5G itu sendiri, itu ada beberapa teknologi. Tadi yang saya sebut dua ya, ada dua ya. Ada yang namanya MIMO dan small cell. Tetapi selain itu, kita bisa pergunakan antena beamforming. Bisa kita pakai antena beamforming karena itu beamforming itu digunakan untuk membuat pola radiasi dari antena array dengan cara menambahkan konstruksi dari fasa sinyal pada arah target yang diinginkan supaya bergerak dan mulling pola dari target yang interfering target gitu, yang interfering target. Selain antena beamforming, small cells, MIMO, kita juga punya yang namanya tekniknya juga, ya tekniknya juga. Jadi si sinyal itu diarahkan sesuai dengan arah yang ingin dicapai dengan mengubah properties antena. Jadi kira-kira seperti ini Pak. Kalau misalnya nanti di base station 5G itu kita pakai digital antena beamforming, itu nanti tiap antena tuh punya transceiver dan converter data sendiri. Jadi nanti antena digital itu dapat menangani beberapa aliran data dan menghasilkan beberapa beam.
secara bersamaan dalam satu array. Itu salah satu teknologi penunjangnya. Tapi dalam penelitian ini saya memang nggak menitik beratkan tentang beamforming-nya, karena beamforming itu juga harus dipasang juga ya di antena yang di dalam kereta api cepat yang keluar itu loh, nongol keluar itu, gitu. Kira-kira apa ada? Oh, baik. Oke. Sudah ini tadi jawaban yang pertama tadi sudah, Bu. Iya, tentang antena beamforming ya. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Ahmad Hindasyah. Ya. Kenapa menggunakan 5G dan apa kelemahan 4G pada sistem komunikasi kereta cepat? Nah, gini loh. Pertama, permasalahannya tuh hampir sama. Bersama dengan GSMR yang sekarang ini. Ya. FRMCS yang sekarang ini juga pakainya GSMR. Masih beberapa lain di RRC juga pakai GSMR. Permasalahannya itu spektrum frekuensinya terbatas. Ya, pengalokasian frekuensi untuk GSMR ini harus berdasarkan pertimbangan akan berhentinya digunakan GSMR dan akan beralih ke FRMCS. Nah, karena apa? Dengan sedikit penambahan bandwidth saja penuh itu standarnya GSMR itu penuh. Gitu. Dan hal ini berpotensi dengan adanya interferensi dari GSMR itu sendiri. Namun memang potensi ini memang belum bisa dianalisis secara jauh karena belum ada studi kasus tentang interferensi. Tapi peralihan dari 4G menggunakan 5G itu hanya dalam satu framework. Tidak untuk kereta api cepat itu harus sendiri spektrumnya, nggak boleh gabung sama cellular network yang dipakai di device. Gitu untuk menghindari sinyal interferensi tersebut. Jadi kalau misalnya frekuensinya itu kan kita punya 26 giga itu kita kan bagi-bagi tuh, bagi-bagi. Alasannya cuma satu, nggak boleh gabung sama seluler. Nanti 4G juga akan seperti itu. Bedanya kalau 4G itu nanti MIMO-nya cuma puluhan, 5G jadi ratusan. Tentu saja yang 5G lebih baik. Tapi kenyataannya memang alasan cuma satu, akan migrate ke 5G kalau misalnya 4G penuh oleh seluler. Itu. So, kira-kira apa lagi pertanyaan berikutnya? Baik, berikutnya dari Pak Istianto Tanustiaji ya. Bagaimana penerapan sistem redundansinya untuk menghindari kegagalan sistem? Ya. Untuk menghindari kegagalan sistem, ini kita mesti pertama kita harus menggunakan large antenna arrays untuk increase the cell throughput. Dan small cells yang harus dibangun itu setiap 500 meter itu paling sedikit harus ada base station tambahan. Lalu kita harus memperbaiki nilai SINR-nya dan melakukan efisiensi terhadap spektral. Karena apa? Untuk performance-nya itu memiliki kompleksitas yang tinggi, Pak, terhadap pemrosesan sinyal. Itu karena itu antena yang dipakai juga cukup banyak dan antena itu cukup sensitif juga terhadap beam alignment. Jadi untuk meningkatkan redundancy, salah satunya juga cara meningkatkan kapasitas dengan melakukan efisiensi spektral. Kita perbaiki nilai SINR-nya. Kalau yang berhubungan dengan rumus tadi, kita adjustable dengan rumus tadi. Parameter-parameter tadi kita bisa adjustable dengan pengukuran di lapangan. Gitu. Jadi nanti lebih mudah untuk network designer melakukan link budget. Baik. Berikutnya dari Pak Sony Damayana. Menarik sekali presentasinya, mengingatkan saya saat membangun jaringan 5G di fasilitas lepas pantai di tahun 2015. Di sisi positif, di mana kita bisa mendapatkan speed dan bandwidth yang lebih besar. Terdapat kendala-kendala terutama apabila infrastruktur memiliki banyak blockage wall yang menyebabkan penetrasi signal berkurang dan solusinya harus pasang lagi reflektor device atau booster device. Di sisi lain, seiring perkembangan data transfer processing yang mulai banyak melibatkan IoT, AI, dan blockchain, pemilihan teknologi 5G akhirnya memerlukan scale up dan enhance ke generasi berikutnya, yaitu 6G dan 7G. Wah, ini kita 5G baru akan mulai, 6G, 7G. Udah ke 6G, 7G. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, dengan metode loss path LOS, nih, path loss high speed rail, ini analisis
HSR, analisis berapa tingkat efisiensi coverage yang bisa didapatkan dalam konteks sebaran data lintas platform. Oke, saya jawab satu-satu pertanyaan ini, Pak. Ini Bapak pernah membangun jaringan Ya, 5G di satu fasilitas lepas pantai. Lepas pantai. pertama dulu. Di sini dapat speed, bandwidth-nya besar. Kendalanya tuh infrastrukturnya memiliki blockage wall. Ya karena memang 5G itu rada sulit tembus tembok. Makanya kalau misalnya mau pakai 5G sebenarnya nggak usah diriin base station tinggi-tinggi gitu, nggak usah. Dia kan mini ya, compact juga kan. Dia harusnya dipasang di atas gedung tertinggi juga bisa sebenarnya 5G itu. Nah, di sini dari perkembangan data transfer. Oke, betul. Nah, kalau dari pemodelan petlos yang saya buat, kita tuh main di frekuensi carrier-nya. Karena itu pemodelan petlos yang saya buat itu kan udah cukup tervalidasi. Nanti kalau misalnya mau scale up ke 6G atau 7G, ada yang punya data mentah, tinggal tuning nanti dari model petlos itu. Mainnya di frekuensi carrier berapa, sisanya adalah sama. Cuman yang nanti adalah yang tuning juga tuh vehicle penetration losses. Karena untuk kereta api cepat itu degradasinya cukup tinggi, sekitar 25 desibel tiap 1 giga. Jadi nanti ada 2 parameter yang bisa kita tuning. Jadi tinggal pakai aja nanti frekuensi carrier ganti, VPL-nya bisa dihitung lagi, merupakan lini baru untuk penelitian kalau mau hitung VPL. Terus Doppler itu pasti nilainya kecil, karena kan jalannya cepat ya. Terus ada 2 pertanyaan juga dengan metode fat loss high speed rail, berapa tingkat coverage yang bisa didapatkan dalam konteks sebaran data lintas platform. Oke, dengan metode line of sight fat loss ini ditujukan untuk network designer itu dia bisa hitung kira-kira loss-nya berapa sih, nilai fat loss-nya berapa. Kalau nanti kita tinggal hitung dari transmit, kita kan pakai kabelnya koaksial kalau nggak salah, koaksial di transmitter, koaksial juga di receiver. Di situ berapa loss kabelnya ditambah berapa fat loss-nya, kita hitung dari rumus, ditambah gain antena masing-masing, kita bisa tahu nanti tingkat efisiensi coverage-nya dalam perhitungan link budget. Ya, tapi dengan metode loss fat loss ini udah bisa dengan mudah dihitungnya, jadi lebih gampang. Gitu ya. Apakah ada potensi scale up teknologi yang dikembangkan dari arsitektur 5G ini atau will end up and try forward to the next generation 6G and 7G? Ini yang jadi permasalahan ini, Pak. Banyaknya sekali orang prediksi fat loss itu pakai mesin learning, pakai black box, pendekatan black box. Yang berarti dalam-dalamnya nggak tahu gitu. Dalam-dalamnya dapat datanya dari mana nggak tahu gitu. Jadi dengan saya bongkar, saya katakan saya bongkar isi gray box itu, dapat tuh parameter-parameter, nanti kita bisa tuning. Kalau misalnya nanti untuk 6G apa yang bisa kita tuning, parameter apa yang bisa kita tambahkan. Juga dalam 7G. 7G misalnya ada parameter baru yang ditambahkan, tapi menurut saya nggak akan jauh-jauh dari VPL, nggak akan jauh-jauh dari fading, dari Doppler nggak akan jauh-jauh dari situ. Di situ kita bisa mengembangkan rumus baru untuk 6G dan untuk 7G, ada scale up untuk penelitian berikutnya. Lalu di Satcom, ini ada Pak Edi izin bertanya, Bu Selvi, di Satcom versi errornya dengan CRT. Apakah di 5G tidak bisa diterapkan dan kenapa? CRT ini gimana Pak? Singkatan dari apa nih CRT ini Pak? Cyclic redundancy check ya, jadi itu ada kayak ngecek ininya, datanya itu 1010-nya itu dicek lagi waktu dia dikirimkan dan diterima itu harus konsisten. Oh iya. Oke, paham Pak. Nah pada saat untuk 5G ini saya mesti baca textbook kalau ini mah. Untuk baca ini saya semalam baru baca juga mengenai bit error rate ya. Nah, di sini pernah ada simulasi, tapi saya belum menelaah sampai situ sih Pak tentang pertanyaan Bapak. Tapi simulasi itu tuh mempresentasikan karakteristik dari FRMCS, ya FRMCS dan GSMR, sehingga kita bisa ketahui nilai bit error rate-nya pada sistem tersebut. Ini belum saya
belum saya telah sejelas itu gitu, belum sampai ke dalam itu. Tapi saya kira bisa, Pak, bisa. Dan fading margin untuk komunikasi kereta api cepat, nah ini butuh berapa desibel namanya tergantung speed. Karena yang tadi saya katakan karakteristiknya beda kan. Kita kereta api cepat jalan 300 km per jam, 350 km per jam. Dia lewat pedesaan, dia lewat swing of, di mana swing of trees juga bisa menyebabkan sinyal beratenuasi. Jadi nilai fading ini tuh benar-benar berubah-berubah. Gitu, nggak bisa ditetapkan berapa minimalnya gitu. Baik, ini belum ada pertanyaan lagi, Bu. Silakan yang mau bertanya bisa juga menyampaikan langsung dengan mikrofon, silakan. Sementara menunggu pertanyaan, saya yang bertanya, ini teknologi ini kalau dikaitkan dengan proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta ini gimana, Bu? Memang nantinya akan digunakan, terus sudah sampai sejauh mana? Ini kan sebentar lagi udah naik kereta cepat kita ini, Bu. Iya, Silakan, ini Bu. loh Pak. Nah ini salah satunya. Jadi kita kan jadinya mau pakai APBN ya Pak. Uangnya nggak cukup ya Pak. Nah karena itu infrastrukturnya memang mahal. Infrastrukturnya mahal. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita jalani ada beberapa infrastruktur yang udah jadi ya, viaduknya ya, itu pasti pengiriman data tuh ke BTS terdekat. BTS terdekat itu pasti BTS-nya seluler, gitu, bukan BTS-nya kereta api cepat. Jadi kalau misalnya pakai uang APBN ya mungkin cuma GSMR saja Pak. Mungkin pakai GSMR saja, karena memang infrastruktur BTS udah kabel fiber optiknya harus di laid off. Penentuan BTS-nya juga nebeng-nebeng sama seluler, itu yang saya jadi ini penelitian saya ini lompatan saya kira lompatan ke depan aja beberapa puluh tahun mendatang gitu Pak. Oh, belum Indonesia sekarang ya, ini ya? belum. Oh, okay. Karena Ini, waktu di Beijing itu profesor saya bilang udah pasti ikutan nebeng-nebeng yang riset 4G aja. Oh jangan 4G penuh. Udah kamu ke 5G aja langsung, dia bilang gitu. Dia baru ngomong, China mau bikin BTS 5G loh, baru 3 bulan 4 bulan yang lalu ngomong, which is not exist yet, gitu loh Pak. Baik, ini ada muncul lagi nih satu pertanyaan lagi nih dari Pak Agung Mulyo Widodo, ini juga memang peneliti ini komunikasi ini Bu di 6G ini. Kebetulan riset saya tentang 6G yang saya kembangkan dari 5G dengan menggunakan antena cerdas. Sekarang masih dalam level layer fisik dengan menurunkan model berbasis sifat statistik dengan berbagai skenario. Oh ini informasi. Mungkin ada komentar dari Bu Selvi. Silakan. Oke, menggunakan antena cerdas. Ya. Kalau misalnya pemodelan saya buat kan berbasis simulasi ya Pak. Saya pakai RT Droid 5880. Nah mungkin level layer fisiknya itu Bapak bisa pakai juga, ini mungkin bukan RT Droid, ada bahan-bahan lain yang bisa dipakai untuk penyerapan sinyal yang jauh lebih baik daripada 5G. Gitu RT Droid itu saya pakai itu karena memang mudah dipotong, di cutting, terus mudah dibentuk, fabrikasinya juga gampang gitu. Saya sebenarnya pertimbangannya pakai level layer fisiknya RT Droid itu. Mungkin untuk 6G Bapak bisa kembangkan antena cerdas menggunakan bahan lain yang lebih baik itu Pak, bahannya Pak. Level layer fisik mungkin yang Bapak maksudkan mungkin bahan apa gitu ya Pak yang bisa dipakai untuk pembuatan antena ya Pak. Iya Bu, betul ya. Silakan Pak Agung kasih komentar atau pertanyaan. Silakan, ini kan sesama peneliti bidangnya. Kebetulan, iya bidang saya kan komunikasi ya. Sama untuk S3 saya juga lagi sedang S3. Insya Allah bulan ini sudah selesai. Saya baru SK3 Pak kemarin Pak, SK3. Saya bikin model baru lagi untuk daerah pedesaan. Iya. Model baru ini yang ini. Ya kebetulan saya ambilnya di Taiwan Bu. Kalau di Taiwan ini risetnya lebih mengarah ke pengembangan dari 5G. Karena di Taiwan kan mau nerapin semuanya berbasis bahkan mau menerapkan
sistem operasi untuk kedokteran itu dari jarak jauh gitu kan. Jadi mereka benar-benar melakukan 5G. Mereka sudah bikin juga automatic vehicle ya untuk kendaraan umum sudah diuji. Bagus, kebetulan saya juga ikut. Apa namanya, gunung dan segalanya, bisnya bisa naik gunung loh tanpa sopir gitu kan. Tapi mereka pun masih khawatir, belum berani pakai 5G. Kan mereka sudah menerapkan 5G, tapi masih belum berani sepenuhnya pakai 5G. Jadi mereka masih gimana antisipasi supaya ya otomatis masalah latensi, kemudian masalah apa namanya, pokoknya informasi tentang komunikasi itu ya, itu diharapkan benar-benar apa namanya, mendekati real time gitu loh. Meskipun real time beneran kan belum ada ya, tapi mereka belum mendekati real time. Nah, terkait dengan itu yang sering yang sampai saat ini menjadi hambatan, mungkin kalau kita di dunia teknik fisika itu yang bisa dikembangkan mungkin masalah itu tadi Bu, pengendali cerdasnya. Nah, kalau misalkan untuk pemodelan, saya sudah beberapa membuat skenario model gitu kan. Apa namanya, misalkan antena ini ada menerima gelombang ini, Smart G ini nanti menghilangkan aspek kemahalan dari 5G. 5G itu mahal itu karena pasti karena dia pakai small itu kan, small antena itu. Ratusan lagi jumlahnya, ada ADC-nya lagi macam-macam. Betul ya, itu dia kan pasti perlu sumber daya kan. Ya, makanya dikembangkan apa namanya, antena cerdas itu dengan hanya berbahan baterai, dia hanya sifatnya memantulkan gelombang, kemudian menerima dan memantulkan merebaskan gelombang diarahkan pada jadi mengarahkan beamforming tadi. Iya, beamforming. Pada area-area itu tadi. Nah, itu tadi saya udah beberapa membuat skenario dan hasilnya memang jauh performanya lebih bagus. Ya, daripada kalau secara teoritis ya. Karena saya kemarin baca statistik gitu kan. Hasil skenario-nya lebih bagus daripada yang 5G. Gitu. Nah, mungkin suatu saat kita bisa, kalau saya sudah balik Indonesia, bentar lagi balik Indonesia, nanti kita mungkin bisa diskusi lebih banyak Bu ini Bu. Iya, ya ini juga tapi yang perlu dipikirkan juga mungkin penentuan jarak aman interferensinya Pak, itu perlu dipikirkan. Karena kalau misalnya kalau misalnya kira-kira kalau diberi daya interferensi, kalau jarak aman BTS public nih ya, BTS public yang berarti nyampur sama seluler, dengan rel kereta api cepat itu jarak aman cuma 8 km berapa gitu Pak. Itu jadi kalau kereta di atas jembatan, ya. Kalau di bawah, di atas, di bawah di tanah malah cuma 4 km, itu harus diperhitungkan Pak. Jadi gini, yang saya tahu kalau di konsep NOMA itu yang paling memegang peran penting adalah pengguna terdekat ya. Iya, perebutan berarti kan? Iya, antena yang terdekat dengan apa namanya, dengan BTS ya, karena dia nanti kan dia berfungsi sebagai relay kan, relay terhadap user lain gitu kan. Nah, apa namanya, kebetulan kalau dari yang saya menentukan model itu ada apa namanya, di mana sih posisi yang terdekat yang optimal itu ada. Jadi berapa istilahnya berapa meter dari, saya bukan kilo ya, meter karena ini 5G ya. Istilahnya berapa ratus meter dari apa namanya, dari BTS itu ada. Gitu. Kalau misalnya antena beamforming yang paling intuitif menurut saya sih analog antena beamforming itu paling intuitif. Gitu kan, jadi datanya dia tunggal, terus ditanganinya juga sama satu step converter data dan transceiver. Itu Pak. Jadi di output radio frekuensinya nanti itu banyak jalur. Jadi ada elemen antenanya banyak gitu. Terus nanti dilewatin sama shifter phase itu buat apa? Moving the fase gitu, itu nanti diperkuat, udah diperkuat nanti diterusin lagi ke elemen yang membutuhkan elemen array individual gitu Pak. Itu untuk analog antena itu bagus menurut saya, intuitif. Ya mungkin nanti bisa kalau kita bisa komunikasi waktu di Indonesia ya. Iya. Oh Bapak di mana sekarang Pak? Masih di Taiwan? Sekarang masih di Taiwan. Oke. Sebelum lupa Pak Agung, kan bulan ini sudah selesai S3-nya. Iya Pak. Nah, bulan depan berarti presentasi lagi ya. Oke, moga Pak. Nanti saya kalau di kesempatan, ya insya Allah saya bersedia Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Iya Pak.
Ya, Monggo. yang lain, kalau ada yang ditanyakan, oh ini ada pertanyaan dari Pak Reza Fauzi Iskandar ini. Izin tanya Bu, apakah faktor cuaca dapat mempengaruhi formula ini Bu? Seberapa besar jika ada dan bagaimana antisipasinya? Terima kasih. Oke. Tentu faktor udara, faktor ketekanan udara, faktor suhu, faktor kelembaban, curah hujan, dedaunan itu yang parameter-parameter yang mewakili kondisi alam. Itu kan sulit ya kita hitung ya. Diukurnya susah ya. Makanya dalam pemodelan Pratos susah semua saya gabung. Kira-kira semua gangguan itu udah jadi X sigma aja satu, which is I don't know. Bisa itu scattering, bisa itu shadow fading. Saya taruh di X sigma. Oleh karena itu saya katakan pemodelan untuk fat loss ini untuk skenario yang berubah-berubah dengan kondisi alam tertentu, kita nggak bisa pakai model empiris, nggak bisa. Gitu. Untuk mobilitas yang benar-benar tinggi nggak bisa pakai model empiris. Baik, Begitu kira-kira, mudah-mudahan Pak Reza puas dengan jawaban saya. Terus ada pertanyaan dari Pak Ferry nih Bu. Nah, pada 5G kereta cepat ini dalam prakteknya atau simulasi fat loss terbesar untuk 26 GHz itu berapa dB? Dan pada saat itu fat marginnya yang harus di berapa? Terima kasih. Nah, pada ini kita teoritis ya. Ini pemodelan fat loss saya ini adalah bersifat teoritis. Jadi nanti kalau misalnya untuk keadaan yang sebenarnya itu lakukan lagi yang bisa diukur. VPL bisa ukur ya ukur. Gitu ya, Pak. Kalau misalnya frekuensi carrier udah pasti nanti kita ganti sesuai dengan frekuensi carrier mau kita pakai. Nah, untuk fat marginnya kalau misalnya saya pakai dari pemodelan fat loss yang saya buat tadi, kira-kira berapa nih saya dapatkan paving? Nah, ini min 100 nih, Pak. Min 100,648. Kalau misalnya dari pemodelan yang saya buat ya. Gitu. Tapi tentu saja nilai ini nanti akan berubah. Misalkan Bapak pakainya nggak mau 26 giga, pakainya megahertz aja lah, frekuensi 900-an GSMR. Ini nanti rubah. Yang rubah lagi kira-kira nanti ini X1. Rubah. Jadi ini udah tinggal tuning, udah tinggal pakai. Nanti tuning sesuai dengan kebutuhan. Baik. Berikutnya masih nunggu lagi ya, sambil nunggu. Mungkin bisa dijelaskan ini Bu, dari penelitian ini sepertinya ada patennya gitu loh. Ada apa? Ya, coba dijelaskan Bu, diterangkan ini, barangkali ada banyak yang tertarik juga nih. Wah, ini penelitian Bu Selvi ini luar biasa gitu loh. Begini, iya, ini paten ini saya urusnya ke LPIK ITB. Nah, prosesnya saat ini baru daftar dan nanti akan diperiksa sama Kemenhukam. Nah, Kemenhukam. Jadi nanti setelah Kemenhukam nanti kerjanya gini, dia akan ngecek kayak kita lagi ngecek paper gitu, udah dikerjain belum sama orang lain gitu ya, nanti kayak gitu. Nanti setelah Kemenhukam datang, nanti itu di paten dikasih nama ya, nama saya tentunya. Jadi bukan Okumura, Hatta, Visi Kegami, itu Lukman aja nama patennya. Gitu Pak. Jadi prosesnya sekarang masih di LPIK sih. Yang dipatenkan apanya nih Bu? Metode Pak. Metodenya ya? Di situ sih sebenarnya rumus yang dipatenkan ya, rumus. Seperti Okumura, Hatta, Walfish, Ikegami, itu rumus. Tapi di situ pilihannya waktu saya berkonsultasi sama orang LPIK, apakah rumus bisa dipatenkan? Bisa. Tapi saya dikasih pilihan lebih baik metode aja. Kalau mau dijadikan kalkulatornya juga boleh, di coding aja jadi kalkulatornya. Jadi untuk kereta api cepat ada RF calculatornya sendiri gitu loh Pak, khusus kereta. Baik. Berikutnya dari Pak Istianto Tanu Setiaji. Di Tiongkok apakah teknologi ini sudah diterapkan? Beijing Hong Kong sudah Pak. Antara Beijing Hong Kong baru satu line. Beijing Hong Kong. Terus dia akan sekitar 3 bulan 4 bulan lagi profesor saya di sana bilang, oh kita mau 5G loh semua nanti kereta api cepat, tuh baru informasinya sekitar waktu kami baru seminar berapa bulan sebelumnya gitu.
Untuk kami baru seminar, dia udah announce untuk suatu saat 5G kereta api akan diaplikasikan di seluruh RRC. Baik, berikutnya dari Pak Adi Surya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem communication railway yang diteliti saat ini? Apakah sama seperti seluler yang ada node LTE? Karena tadi disampaikan memakai teknologi 5G. Silakan, Bu. Kalau misalnya teknologi 5G, teknologi saya beranjak dari teknologi zaman dulu aja ya. Kalau dulu kan kereta itu pakai bendera, pakai telegraf, pakai semaphone, lampu posisi gitu ya untuk melakukan persinyalan. Nanti kalau salah komunikasi kayak kecelakaan yang tadi Bapak Paul sampaikan itu. Lalu untuk sehingga ini mendorong munculnya teknologi baru gitu, komunikasi baru yang namanya wireless radio gitu. Nah, hadirnya teknologi ini tuh membantu sistem komunikasi kereta itu menjadi lebih baik. Dan di Indonesia itu akan direncanakan segera membangun dalam waktu dekat. Nah, untuk teknologi 5G ini ya mungkin masih perdebatan juga mau pakai GSMR, tapi kurang lebih sama lah ya. Perbedaannya adalah kalau nanti 5G itu yang satu syarat yang harus utama kalau kita pengen reliable, dedicated track itu harus di dedicated infrastructure itu harus sendiri. Jadi bagaimana proses switching datanya dari railway ke switching center sebagai komunikasi, mungkin saat ini yang sekarang REC buat itu dia akan migrasinya juga pelan-pelan. Jadi antara 4G, LTE gitu, modul-modulnya itu dipindahkan secara perlahan-perlahan, sama seperti proses adjustment parameter pemodelan petlo saya itu dilakukan secara integrasi pelan-pelan gitu. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Jika sama, bagaimana proses untuk switching data dari railway ke switching centernya sebagai komunikasinya? Kalau 5G kan udah pasti small cell. Kalau 4G MIMO-nya ada puluhan. Kalau misalnya untuk 5G ya ada ratusan. Ya itunya Pak, antenanya banyak. Dan tadi seperti saya sampaikan, untuk 5G itu kita perlu banyak sekali yang dinamakan analog digital converter. Analog digital converter. Di mana kalau pada teknologi 4G, base station punya puluhan port untuk antena menangani semua traffic seluler. Jadi untuk penggunaan 8 port, misalnya kita punya 8 port nih, 4 buat pengirim, nanti 4 buat penerima. Tapi untuk 5G itu ratusan portnya. Ya. Jadi kita bisa, makanya ada yang bilang namanya bukan hanya MIMO, massive MIMO, karena MIMO itu mempergunakan 2 atau lebih pengirim atau penerima untuk mengirimkan data dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira itu MIMO itu yang penting sekali di jembatani pada saat kita aplikasikan 5G untuk kereta api cepat dan small cells. Sebenarnya di situ. Kalau beamforming itu harus diletakkan di kereta karena kereta yang bergerak. Teknologi beamforming itu harus diterapkan di kereta. Mungkin nanti adalah lini daripada riset berikutnya. Siapa tahu ada yang meneliti tentang dari sisi beamforming-nya seperti apa. Atau mau pakai analog beamforming atau mau pakai digital beamforming. Kira-kira menjawab Pak pertanyaan tadi gimana? Baik, ini masih belum ada pertanyaan muncul lagi. Ya. Sebelum ini sambil nunggu lagi. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu barangkali ada pertanyaan lagi, saya bertanya ini Bu. Ya, nah ini penelitian ini tentang kereta. Ini nanti kalau sudah selesai S3 masih apa yang masih kegiatan yang terkait dengan komunikasi data ini masih dilanjutkan nggak ini Bu? Ini saya ada ngobrol-ngobrol sama Stay juga dari Pak Tutun di Stay, ngajakin postdoc Pak. Saya terus terang pengen postdoc. Pengen postdoc. Karena saya berpikir sebenarnya itu fat loss itu sebenarnya bisa dipakai untuk autonomous vehicle, sama-sama saja ya. Autonomous vehicle hampir sama kan? Autonomous vehicle. Ya, tadi diceritakan Pak Agung tadi itu. Ya, yang di Taiwan. Udah mirip sama autonomous vehicle. Cuman ya ini
yang saya belum tahu kira-kira nanti topik postdoc-nya gimana, profesornya mengajak saja, silahkan aja mau apa nanti saya pikirin gitu. Kalau bisa mah yang integrasi lah dengan penelitian ini, nggak jauh-jauh beda gitu loh Pak. Atau mau mesin learning aja semuanya Pak. AI aja semuanya. AI Pakai aja ya. artificial intelligence, Kalau AI AI pasti aja. dipakai di mana-mana Bu, kalau AI-nya ini. Iya. AI kan nggak usah repot-repot pikirin dalamnya kayak apa, udah pakai Ya. AI aja semuanya. Gitu Pak. Oke. Baik, ini tidak ada pertanyaan yang muncul lagi. Kalau enggak ya mungkin kita akhiri ya ini ya Bu ya. Nah, ini masih mau saya tutup, ada yang muncul pertanyaan Ibu dari Pak Dwiki Nurrahman. Izin bertanya Bu Silvi, apakah dimungkinkan integrasi teknologi GSM-R ke 5G, lalu untuk infrastruktur jaringannya apakah berubah? Mohon informasinya, terima kasih. Yang jelas Pak Dwiki, yang jelas itu small cells-nya itu pasti. Jadi BTS-nya itu jaraknya lebih pendek Pak, small cells, lebih dense. Karena memang di 5G ini begitu reliable karena dia denser network. Jelas ada infrastruktur yang bertambah. Tapi yang jadi keuntungannya, dia punya antenanya compact. Jadi kalau misalnya ada gedung tinggi dekat-dekat itu, bisa ditempel di wall, bisa diinstal saja seperti biasa aja di wall gitu Pak. Jadi infrastruktur jaringan kalau misalnya kita perlu untuk dedicated spectrum, dedicated infrastruktur untuk high speed rail, itu infrastruktur ya dipertimbangkan banget. Tapi untuk kalau misalnya untuk seluler ya dekat-dekat itu pakai diinstal di tembok juga bisa itu 5G. Baik, ini muncul lagi pertanyaan dari Pak Ferry. Ibu Selvi, teknologi kereta cepat terakhir ada yang kecepatannya 1000 km per jam, nih, lebih cepat dari apakah rumus-rumus Patlos itu masih bisa digunakan persis sama, tinggal mengganti parameter frekuensinya atau akan muncul tambahan komponen rumusnya? Terima kasih. Ini rasanya kemarin saya dapat Pak Ferry, ini saya dapat videonya dari Pak Budi Suwenda ini. Apakah sama enggak ya yang dikirimkan sama beliau lewat WA bahwa ada kereta yang di bawah laut, Pak Budi masih ayo online. Apakah sama? Ini saya kurang lebih kalau sama, rumus-rumus Patlos itu bisa digunakan. Yang harus diganti adalah parameter frekuensi. Parameter frekuensi ya, frekuensi carry-nya pasti robah. Dan VPL yang penting. Harus pengukuran ulang VPL-nya. Baik. Ini tadi pertanyaan terakhir ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri acara sore hari ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Ibu Silvi Lukman yang sudah mempresentasikan penelitian S3-nya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak juga. Ketemu juga dengan kawan peneliti yang dekat-dekat tadi, Pak Agung Mulyo Widodo ya, yang masih di Taiwan. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak Wijaya yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Terima kasih juga Pak Agung Widodo yang tadi juga menambahkan komentar-komentarnya, saya pikir sangat menarik juga itu. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung pada acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya, mudah-mudahan Selasa Rabu. Silakan bergabung pada jam yang sama, nanti diinfokan link registrasi dan lain-lainnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Kontak-kontak kalau mau ada join collaboration, riset atau apa. Ya, terima kasih. Mangga Pak Agung, makasih. Assalamualaikum semuanya. Salam. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Pak Edi. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Joko. Izin lip. Izin lead ya Pak. Ya, saya juga mohon izin menutup ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Silvi. Mari Pak.